Oke, baik, kita mulai aja ya, Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Assalamualaikum pesertanya warahmatullahi ada berapa orang, wabarakatuh. Pak Adit? Ya, 67 orang, 66, Pak. 66 ya? Ya. Oke. Bisa dimulai? Apa Oke, tunggu siap. dulu? Siap ya. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa mendengar suara kami? Mohon direspon. Bisa, Pak. Ini terima baik, Pak. Jelas sekali. Bisa, Merdu, Pak. Pak. Jelas, Pak. Alhamdullah. Merdu Ini pasti sekali, sudah Pak. pada makan nih, jadi mudah-mudahan tetap semangat dan ceria karena ini materi terakhir dan juga nanti ada tes di akhir. Jadi ini menentukan, salah satu yang menentukan juga. Jadi mudah-mudahan bukan hanya sekedar mengejar 30 JP tapi juga ilmu yang didapat menjadi suatu yang ditunggu-tunggu juga, dan juga tentu saja semuanya pengen lulus kan. Jadi ini yang terakhir sebelum nanti ada overview dan penutupan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyimak dan mengikuti dengan baik di materi kita kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya dari Direktorat Perbenihan. Saya juga kebetulan auditor CPIB. Nah, bersama kita semua sudah hadir sekarang Pak Heri Subhan. Beliau juga merupakan auditor CPIB nanti yang akan membawakan materi tentang langkah-langkah penerapan CPIB. Jadi setelah kita semua belajar ya kemarin dari mulai kebijakan, lalu juga SNI baik yang lama dan yang baru, juga kita belajar cara membuat dokumen dan rekaman. Nah, ini tiba di penghujung, ini gimana sih cara kita menerapkan strategi, lalu juga kiat-kiat bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan CPIB di lapangan. Jadi kaitannya bukan hanya kepada pembudidaya, namun juga kepada instansi-instansi yang ada di sekitar kita, elemen-elemen yang bersentuhan dengan CPIB. Dan ini materi kita kurang lebih ada waktu sekitar 60 menit, ya kurang lebih, nanti mungkin ada tanya jawab. Lalu setelah itu akan ada online test. Jadi waktunya 30 menit. Rekan-rekan semua akan mengisi Google Form yang disediakan nanti ketika waktu untuk online testnya dimulai. Jadi langsung saja mungkin kepada Pak Heri, kami persilakan untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Adit atas waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Om, salam bahagia untuk kita semua. Bapak, Ibu yang saya banggakan, seperti tadi sudah dikatakan sama Pak Adit, dan diperkenalkan, nama saya Heri Subhan. Kebetulan saya di Direktorat Perbenihan. Saya ada di posisi di Direktorat Perbenihan, Koordinator Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Tawar. Maaf, subkoordinator ya. Saya posisi di sana. Jadi kalau ibu-ibu kebetulan lagi ke Jakarta, bisa mampir ke kami. Ya, untuk mempersingkat waktu, seperti telah disampaikan oleh Pak Adit, tadi saya akan menyampaikan materi yang terakhir. Ya, materi yang terakhir saya mengenai langkah-langkah penerapan CPIB. Mungkin sebelum saya share screen, saya ingin tes suara saya. Apa sudah terdengar semuanya, Bu? Bapak? Sudah, Pak. Baik, sudah, Pak. Sudah. Oke. Dengar, Pak. Baik. Dengar, Pak.
Mantan Baik. Pak. Terima kasih Merdu, Bapak Pak, Ibu. merdu. Iya, Merdu Pak, merdu. terima kasih buat Bapak Ibunya. Mudah-mudahan ya saya akan share untuk terkait materi yang hari ini. Mohon, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Bisa Baik. Pak. Sudah. Baik. Oke. Sudah Pak. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah dikatakan, materi kita adalah materi yang terakhir. Bapak Ibu sudah melewati. Saya katakan Bapak sudah 90% adalah lulus. Karena saya lihat, saya mengikuti perkembangan dari mulai awal sampai akhir, Bapak sudah bisa membuat dokumen. Bapak juga sudah dikasih beri materi terkait SNI, kebijakan, sama dengan sertifikasi. Nah, pada materi kali ini, saya ingin menyampaikan ya bagaimana Bapak-Bapak langkah selanjutnya. Setelah menjadi seorang MPM, ini bisa menerapkan CPIB kepada unit pembenihan agar unit pembenihan bisa mendapatkan sertifikat atau bisa menerapkan CPIB. Ya. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum kita terjun ke lapangan, mungkin Bapak-bapak Ibu bisa memberikan satu sosialisasi atau bahkan pembinaan yang lebih lanjut agar gimana supaya unit pembenihan nantinya bisa mendapatkan sertifikat. Ya, ada langkah-langkah yang harus dilalui. Setelah kita identifikasi di mana unit pembenihan untuk bisa mencapai dapatkan sertifikat CPIB, ada 10 langkah yang harus kita coba terapkan. Ya, kita masuk pada langkah pertama. Langkah pertama adalah adanya satu komitmen. Ya, komitmen merupakan hal yang penting karena komitmen manajemen merupakan hal yang paling penting untuk ditetapkan sebelum melangkah lebih jauh dalam rencana penerapan CPIB. Ya, tanpa komitmen yang jelas dan tegas dari pimpinan unit pembenihan yang didukung seluruh karyawan, penerapan CPIB sangat sulit dilaksanakan dan tidak akan mencapai sesuatu yang direncanakan oleh suatu unit pembenihan. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang nantinya kalau dalam pembinaan atau juga membina para unit pembenihan agar dia dapat mencapai sertifikasi perlu adanya komitmen dari pimpinan. Ya, itu yang perlu kita terapkan dulu, kita dekati dulu pimpinannya. Apakah pimpinannya mau nggak berkomitmen menerapkan CPIB? Karena kalau tidak ada komitmen dari pimpinan, sebagaimanapun kita melakukan penyuluhan, pembinaan kepada seluruh karyawan, tapi tanpa didukung oleh pimpinan, maka CPIB ini tidak akan bisa diterapkan. Jadi komitmen pimpinan di sini merupakan hal yang paling utama. Ya, pimpinan unit pembenihan harus memberikan bukti komitmennya pada penerapan CPIB, juga melakukan perbaikan berkelanjutan dan keefektifannya dengan cara. Ya, jadi bagaimana bukti dari seorang pimpinan memberikan komitmen terhadap unit pembenihannya, yaitu dengan cara melakukan tinjauan perbaikan secara berkelanjutan juga secara keefektifannya. Dengan cara apa? Satu, bisa mengkomunikasikan pentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan. Ya, dalam hal ini kita mengetahui bahwa pelanggan-pelanggan ini mempunyai persyaratan-persyaratan yang perlu kita komunikasikan pada seluruh jajaran karyawan, baik di itu paling bawah sampai paling atas. Nah, ini harus komitmen oleh suatu pimpinan. Ya, yang kedua, pimpinan harus bisa menetapkan sasaran mutu. Ya, jadi unit pembenihan, pimpinan juga harus menentukan sasaran mutu kita apa. Misalnya di dalam unit pembenihan ikan udang. Sasaran mutu kita adalah benih yang berkualitas, yang sehat,
misalnya, ya, bebas dari penyakit. Jadi harus punya sasaran mutunya. Ya. Yang ketiga, memastikan CPIB dijalankan secara konsisten. Ya, kalau setelah kita menerapkan CPIB, jadi tidak artinya tidak harus maksudnya bukan tidak harus secara konsisten terus menerus bahwa itu dijalankan dan pasti sesuai dengan komitmen atau rencana sasaran mutu yang telah ditetapkan. Ya. Yang keempat, melakukan tinjauan manajemen secara berkala. Jadi bagaimana satu unit pembenihan ini setelah menerapkan terus ditinjau secara berkala. Apakah semua dokumen mutu yang sudah dibuat, sudah diterapkan, ini berjalan dengan lancar. Ya. Yang kelima, memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Ya. Jadi pimpinan juga harus memastikan apakah unit pembenihan yang dipimpin ini sudah tersedia sumber daya yang cukup. Nah, hal ini merupakan satu komitmen keefektifan daripada unit seorang pimpinan. Nah, tugas-tugas ini tentunya adalah sangat berat. Maka di dalam hal ini, pimpinan bisa menunjuk seorang PM. Ya, jadi setelah langkah yang pertama sudah dilakukan, dalam arti komitmen sudah timbul dari satu pimpinan, maka pimpinan bisa menunjuk seorang MPM. Nah, di dalam penunjukan seorang MPM, kriteria apa sih yang dibutuhkan? Ya, satu, sebagai penanggung jawab mutu pada unit pembenihan yang telah mengikuti pelatihan pengendali mutu pembenihan yang diberikan dengan sertifikat kelulusan MPM. Ya, jadi nanti yang ditunjuk oleh seorang manajer atau pimpinan adalah MPM yang sudah mengikuti pelatihan. Yang saat ini Bapak-Bapak sudah mengikuti, dan hal ini bisa ditunjuk oleh seorang pimpinan sebagai nantinya seorang MPM. Ya. Pimpinan unit pembenihan menunjuk seorang MPM memberikan kewenangan kepada manajer pengendali mutu untuk merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengevaluasi unit pembenihan yang monitor CP. Ya. Jadi di sini jelas bahwa MPM diberi kewenangan penuh bagi seorang MPM diberikan kewenangan penuh atas perencanaan, penerapan, pengawasan, dan mengevaluasi jalannya unit pembenihan. Ya, jadi sini peranan penting dari PMPN adalah sangat berat sekali, ya, di mana hampir seluruh tanggung jawab dari pimpinan diberikan kewenangan kepada seorang MPM. Langkah yang selanjutnya, yaitu masih langkah yang kedua, apa sih tanggung jawab daripada seorang MPM? Ya, tanggung dan wewenangnya. Ya, tanggung jawab seorang MPM tadi sudah disebutkan. Dia bisa merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengevaluasi. Tetapi dia juga mempunyai keistimewaan. Dia bisa mempunyai akses komunikasi langsung dengan pimpinan unit pembenihan. Ya, dalam hal ini, bahwa seorang MPM tidak ada batas dengan pimpinannya. Dia mampu berkomunikasi dengan pimpinannya. Dia harus mampu berinteraksi dengan pimpinannya. Karena hal ini merupakan salah satu bentuk bisa terselesainya kegiatan penerapan ini. Ya. Yang kedua, MPM yang di sini adalah ditunjuk dari internal atau dari unit pembenihan yang lain. Artinya, ditunjuk dari internal atau eksternal unit pembenihan, artinya bahwa suatu unit pembenihan yang mendapatkan MPM bisa ditunjuk dari unit pembenihan yang dia pimpin itu sendiri atau di luar dari unit pembenihan. Artinya, dari unit pembenihan yang dia pimpin atau juga bisa merekrut dari unit pembenihan yang lain atau dari lembaga yang lainnya yang telah memiliki sertifikat MPM. Ya, nah tugas MPM juga dia harus bisa memberikan pemahaman persyaratan CPIB dan memastikan semua personel melaksanakan CPIB secara konsisten. Ya, itu merupakan tanggung jawab daripada seorang MPM. Dia setelah lulus tentunya dia harus memberikan pemahaman persyaratan CPIB,
memastikan semua personilnya adalah dapat melaksanakan CPB secara konsisten. Nah, semua kegiatan yang dilakukan di unit pembenihan, dia harus melaporkan kepada pimpinan unit pembenihan dengan cara penerapan CPB. Ya, inilah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang MPM. Nah, setelah tugas tanggung dan MPM ini disampaikan dan dimengerti oleh seorang MPM, maka langkah yang selanjutnya adalah terkait dengan pembentukan tim CPB. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti setelah Bapak Ibu selesai dan sudah melakukan pendekatan dengan pimpinan dengan membentuk suatu tim CPIB yang nantinya adalah akan membangun bagaimana unit pembenihan bisa menerapkan CPIB, ya. Jadi seorang MPM nanti merupakan sebagai motor penggerak. Ibu, Nyuwun sewu, minjem Mohon, nampan ya. bisa nggak Bu untuk bawa? Oke, saya lanjut. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi tahap kedua sudah dilakukan bahwa penunjukan MPM. Sekarang langkah ketiga yaitu pembentukan tim CPIB. Ya, setelah Bapak Ibu tadi sudah tahu komitmen apa yang harus diperbuat oleh seorang MPM, dan sekarang MPM juga harus mampu membentuk tim CPIB. Ya, yang nantinya pembentukan tim CPIB ini adalah untuk membangun unit pembenihan agar menerapkan prinsip-prinsip cara pembenihan ikan yang baik. Nah, siapa aja yang terlibat di dalam pembentukan tim CPIB ini, yaitu personil wakil tiap-tiap bagian yang bertugas membuat dan membangun penerapan CPIB. Ya, jadi kalau seandainya di dalam unit pembenihan yang mungkin yang organisasi besar, ini mungkin akan ada beberapa bagian-bagian yang terlibat. Misalnya di bagian produksi, ada bagiannya bagian larva, bagian induk, bagian administrasi, dan beberapa stafnya. Ya, ini kita ajak mereka untuk terlibat di dalam tim CPIB yang nantinya akan bertugas membuat satu dokumen ya sesuai dengan jobnya masing-masing. Nanti setelah dia buat satu tim ini, maka dia akan membuat satu dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sesuai dengan yang dia kerjakan di lapangan. Nah, seorang MPM juga di dalam struktur organisasi ini dia berperan sebagai pusat pengendali dokumen. Ya, dia bertugas mengendalikan seluruh dokumen mutu unit pembenihan yang menerapkan CPIB. Mulai dari mendistribusikan, menyimpan, menarik, dan memusnahkan dokumen, serta memastikan bahwa dokumen yang beredar adalah dokumen terkini atau paling mutakhir. Ya, jadi itu langkah yang ketiga, di mana seorang MPM nantinya harus bisa membentuk tim CPIB yang nantinya akan bertugas membuat dokumen mutu untuk sebagai pengendali mutu di unit pembenihan itu sendiri. Ya, itu tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga. Nah, untuk menuju langkah keempat, yakni faktor yang pertama yang tim struktur tadi, tim CPIB tersebut, langkah yang pertama adalah membentuk struktur organisasi. Ya, setelah kita terbentuk tadi tim, maka kita buat struktur organisasi, yaitu bentuknya bentuk bagan yang disusun bagi kebutuhan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan unit pembenihan dan dirancang berdasarkan kondisi operasional, pembagian tugas kepada setiap personil, dan dapat menjelaskan secara visual tingkat maupun luasan kewenangan masing-masing unit. Ya, jadi sini jelas ya. Setelah kita membentuk tim CPIB yang terdiri dari wakil-wakil dari bagian produksi dari unit pembenihan, maka langkah selanjutnya kita buat struktur organisasi. Ya,
struktur organisasi dalam bentuk bagan yang disusun berdasarkan koordinasi penyelenggara perekonomian dan dirancang berdasarkan operasional. Jadi jelas nanti di dalam bagannya siapa pimpinannya, siapa bagian produksinya, siapa bagian administrasinya, dan lain-lainnya. Nah, di dalam struktur organisasi tersebut, maka dengan terbentuknya struktur organisasi, maka wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi dalam unit pemerintahan harus ditetapkan sesuai pembagian yang jelas dan diupayakan tidak terjadi penugasan yang tinggi. Ya, jadi nanti di dalam pembuat struktur organisasi ini juga harus disesuaikan dengan besar kecilnya organisasi yang nanti akan dihadapi Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin nanti dalam struktur organisasi Bapak menemukan unit pemerintahan yang skala kecil. Jadi struktur organisasi dibuat sederhana mungkin, tetapi tidak ada tumbang tindih atas tanggung jawab dan wewenangnya. Ya, kalau seandainya organisasinya besar, tentunya struktur organisasi maka akan lebih melebar. Dan di dalam tugas tanggung jawabnya itu juga harus jelas, ditulis jelas apakah wewenangnya, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya dijabarkan di dalam struktur organisasi. Ya, jadi jangan sampai nanti pas pelaksanaan di lapangan terjadi tumpang tindih terhadap tugas dan fungsi dari masing-masing personal yang telah ditunjuk. Ya, jadi jelas tadi di mana langkah ketiga setelah kita terbentuknya tim, maka dibuat struktur organisasi. Ya, setelah terbentuk suatu organisasi, maka langkah kelima adalah bagaimana pelajari syarat-syarat CPIB. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu kita mungkin sudah diajarkan ya. Kita pahami yang langkah kelima ini. Apa sih persyaratan CPIB? Ya, jadi Bapak harus ingat kembali seperti yang sudah disampaikan CPIB kita ada yang 2 SNI CPIB 8035 tahun 2014 yang terdiri dari 4 persyaratan yang dipenuhi, yaitu aspek manajemen, teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. Ya, Bapak-Bapak harus ingat, harus dipahami lagi. Ya, saat ini kita di dalam penilaian CPIB auditor, kita mengacu masih kepada SNI 8035 tahun 2014. Ya, kenapa kita melakukan itu? Karena kesiapan tools kita di dalam rangka penerapan CPIB ini masih menggunakan tools pada tahun yang lama, SNI 8035 tahun 2014. Ya, tapi nanti kalau seandainya Bapak Ibu sekalian sudah meluncur pada penerapan Indogap yang membutuhkan SNI 8035 tahun 2019, maka akan ditambah lagi ya mengenai manajemennya, teknisnya, pengelolaan lingkungan, sosial ekonomi, serta pengelolaan kesehatan ikan dan kesejahteraan ikan. Ya, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tolong dipahami. Setelah kita membentuk tadi struktur organisasi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pelajari kembali persyaratan CPIB apa aja yang harus dipenuhi. Ya, tolong disampaikan dan dikuasai untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi jangan salah kalau kita di dalam penerapan CPIB untuk saat ini kita masih menggunakan SNI 8035 2014. Ya, jadi ada 4 aspek yang harus dipenuhi, yaitu aspek manajemen, aspek teknis, keamanan pangan, dan lingkungan. Ya, dan nanti ke depan setelah penerapan Indogap, maka dia akan menjadi 5 aspek yang harus dipenuhi. Di samping manajemen, teknis, ada pengelolaan kesehatan ikan, ada juga pengelolaan lingkungan, serta aspek sosial manajemen. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, itu yang langkah yang kelima. Jadi tahapannya sudah jelas tadi ya Pak ya. Setelah kita membuat struktur organisasi,
kita maju kepada penguasaan materi CPIB. Nah, insya Allah Bapak-Bapak sudah memahami dan sudah dipelajari ya apa itu yang harus dipenuhi dalam persyaratan CPIB. Baik, langkah selanjutnya setelah kita menguasai CPIB, persyaratan CPIB dan apa yang harus diperbuat, maka kita lakukan pelatihan pada karyawan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah tadi kita mengetahui CPIB sudah kita jelaskan dan sudah kita mengetahui juga apakah strukturnya sudah dibuat, maka kita perlu juga bentuk pelatihan karyawan. Nah, apakah pelatihan karyawan itu bentuknya besar? Ini tergantung daripada struktur organisasi yang Bapak Ibu buat di dalam unit pembinaan. Ya, jadi inti dari pelatihan karyawan di sini adalah mensosialisasikan ya apa yang telah Bapak Ibu ketahui mengenai persyaratan-persyaratan CPIB dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini perlu disosialisasikan kepada seluruh karyawan di unit pembinaan itu yang akan kita bina. Ya, jadi di dalam pelatihan karyawan di sini siapa yang harus menjadi narasumber? Ya, yang menjadi narasumbernya Bapak Ibu sendiri. Ya, karena Bapak-bapak Ibu-ibu sudah dibekali dengan materi-materi yang sifatnya untuk menerapkan CPIB, ya, dari mulai kebijakan, sertifikasi, SNI, dokumentasi, dan bagaimana menerapkannya. Nah, inilah makanya pentingnya pemahaman atau penguasaan persyaratan CPIB yang nantinya harus disosialisasikan kepada seluruh karyawannya. Ya, jadi unit pembinaan harus membuat pelatihan pemahaman terhadap persyaratan dan penerapan CPIB dengan tujuan memberikan kesadaran mutu dan pemahaman persyaratan kepada tim beserta seluruh karyawan termasuk pelatihan dokumentasi. Ya, jadi itu yang dimaksud dalam pelatihan karyawan. Ya. Jadi tim yang Bapak bentuk nanti juga harus diberikan pemahaman mengenai penerapan CPIB ini. Ya, itu langkah yang ke-6. Langkah selanjutnya adalah langkah ke-7. Ya, setelah kita melakukan sosialisasi, maka kita harus menyusun dokumentasi. Ya, Bapak Ibu sudah ingat, mungkin baru melakukan tugas ya, bagaimana membuat dokumen mutu. Masih ingat ya, mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu, apakah persyaratan dokumen yang dibutuhkan dengan CPIB? Ya, Bapak mungkin ingat. Maka di dalam penerapan CPIB, dokumen yang dibutuhkan adalah SPO. Ya, Bapak sudah mengerti kan SPO, bagaimana membuat SPO. Dia harus mencakup 5W1H. Ya. Nah, Bapak juga harus bisa mengetahui bagaimana kita dokumen permohonan CPIB. Ya. Di dalam permohonan CPIB apa aja persyaratannya. Nah, Bapak-bapak ini harus disusun dokumen mutunya. Dan yang paling penting adalah menyusun dokumen SPO dan formulir. Ya, nah, siapa yang harus membuat dokumen mutu itu? Mungkin Bapak seorang MPM tidak mungkin berbuat sendiri, tapi harus membuat tim. Maka di dalam langkah ketiga tadi membuat tim CPIB yang tugasnya ini, menyusun dokumen CPIB. Karena dokumen CPIB merupakan dasar penerapan CPIB. Dokumen harus tertulis, jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Ya, jadi yang nanti setelah melakukan sosialisasi pelatihan karyawan, tim juga membentuk suatu grup FGD dalam lingkup kecil dengan tujuan adalah membuat dokumen-dokumen. Ya,
dokumennya seperti SPO, bagian produksi, maka SPO produksi, nanti bagian dari tim yang bagian induk, dia membuat dokumen induk mengenai penerapan LATA, mungkin di bagian produksi. Nah, ini bentuk satu tim. Nanti setelah tim itu terbentuk, dan membuat dokumen, maka dapat disatukan menjadikan dokumen itu CPB yang nantinya akan diterapkan di unit pemilihan itu sendiri. Ya, jadi langkah ke-8 adalah sosialisasi penerapan CPIB. Ya, jadi di langkah ke-7 tadi, setelah membuat dokumen SPO dan formulir, langkah selanjutnya apa? Yaitu mensosialisasikan penerapan CPIB. Ya, jadi dokumen yang telah dibuat ini harus disosialisasikan ke seluruh jajaran atau tingkatan dalam unit pembenihan. Dari paling tinggi sampai yang paling bawah harus mengerti dan memahami kebijakan tentunya. Ya, jadi tadi dokumen yang telah dibuat Bapak-bapak bersama tim CPIB ini harus disosialisasikan. Ya, mungkin di dalam satu tim tadi ini tidak semuanya ya. Nanti kalau sudah disosialisasikan ini harus disosialisasikan ke tingkat dari bawah sampai kepada atas. Ya, walaupun di dalam pembuatan dokumen itu hanya sebagian yang dibentuk dalam suatu tim. Ya, jadi setiap unit pembenihan harus mengembangkan rencana penerapan CPIB yang telah disusun oleh tim. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, jadi itu langkah yang ke-8. Setelah kita membuat dokumen, maka langkah yang selanjutnya adalah sosialisasi. Jadi setelah dokumen-dokumen yang kita buat ini, kita akan sosialisasikan penerapannya kepada semua jajaran, mulai dari bawah sampai atas. Ya, tahap yang ke-9 yaitu tahap penerapan CPIB dan dokumentasi. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dokumen CPIB yang telah sah dan telah disosialisasikan harus diterapkan oleh seluruh jajaran dalam unit pemilihan. Ya, jadi dokumentasi yang sudah dibuat tadi minimal harus sudah diterapkan oleh unit pemilihan ini dalam jangka waktu 3 bulan atau 1 siklus. Karena seperti kita ketahui, komoditas ada yang 1 siklus memakan waktu yang lama, juga ada yang pendek. Maka dalam penerapan CPIB ini dianjurkan, dimaksimalkan minimal 3 bulan atau 1 siklus. Ya, apabila dalam penerapannya masih menemui kendala, maka dokumentasi tersebut dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan sesuai kebutuhan. Ya, jadi dokumentasi yang tadinya sudah disahkan tadi itu harus diterapkan minimal 1 siklus. Ya, atau minimal 1 siklus atau 3 bulan. Karena setiap siklus ada yang 3 bulan, 1 siklus juga ada yang 1 bulan. Jadi minimal 3 bulan ini untuk mengakomodir kalau seandainya komunitasnya yang membutuhkan waktu yang agak lama. Ya, jadi unit pemilihan yang telah serius memperhatikan penerapan CPIB pada tahap ini membutuhkan waktu minimal 3 bulan atau 1 siklus. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu tahap yang ke-9. Dan apa tahap yang ke-10? Yaitu pengajuan sertifikasi. Ya, jadi setelah dokumentasi tadi dibuat, disosialisasikan dan diterapkan selama 1 siklus atau 3 bulan, maka langkah selanjutnya adalah proses pengajuan sertifikasi. Ya, pengajuan sertifikasi berdasarkan pada permohonan CPIB. Ya, apabila penerapan CPIB dalam satu unit pemilihan telah sesuai dengan persyaratan CPIB, maka unit pemilihan dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke Direktorat Pemilihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sesuai prosedur sertifikasi CPIB. Nah, inilah langkah yang terakhir, di mana Bapak-bapak, Ibu
sekalian bisa mengantarkan unit pembenihan bisa mendapatkan sertifikasi CPIB apabila dia sudah membuat dokumentasi dan sudah menerapkan CPIB minimal 1 siklus atau 3 bulan, maka dapat dilanjutkan dengan mengajukan permohonan sertifikasi ke Direktorat Perbenihan. Nah, apa yang akan dilakukan setelah dilakukan CPIB ini disertifikasi? Maka pihak Direktorat juga akan melakukan upaya surveillance bagi unit pembenihan yang lulus sertifikasi. Yang tujuannya untuk apa? Adalah untuk mengetahui apakah unit pembenihan tersebut masih konsisten nggak? Masih komitmen nggak terhadap apa yang dia perbuat, apa yang dia sudah lakukan selama melaksanakan penerapan CPIB. Ya, kalau dia menerapkan CPIB dalam waktu 2 tahun, misalnya dalam kondisi lulusnya selama dianggaplah sangat baik 4 tahun, maka di dalam surveillance-nya minimal 1 tahun akan dilihat apakah dia masih konsisten atau tidak. Ya, apabila dia masih konsisten, maka bisa dilakukan sertifikasinya. Nah, sampai di sini 10 langkah yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Dan kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Demikian saya kembalikan ke Pak Adit. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Sugeng atas pemaparannya pada siang hari ini. Kita masih punya banyak waktu, sekitar ada 20 menit, bisa lebih juga. Jadi ini ada tadi 10 langkah ya. Nah, tapi sebelumnya coba saya mau tanya Pak Heri, menurut Bapak dari 10 ini Pak, langkah mana yang paling berat Pak? Kalau menurut dari Pak Heri, langkah, sebenarnya langkah ini tidak berat, bisa tidak mudah. berat ya Pak? Iya, Luar biasa. kalau kita alurnya dibuat, ya, yang penting kita membuat sesuai dengan langkah yang pertama tadi. Usahakan dulu ada komitmen. Jangan kita melangkah ke langkah ke-6 mungkin ya, nanti di dalam penyusunan. Tapi komitmennya tidak ada, percuma. Ya, kita udah capek-capek, kita mensosialisasi, kita membina, tapi pimpinannya tidak ada komitmen, maka akan nol hasilnya penerapannya. Jadi itu inti dari penerapan CPIB ini. Yang penting komitmen pimpinan, terus adanya kerjasama di tim, pembentukan tim, sampai kepada pembuatan dokumen dan patuh pada penerapan CPIB, tentunya akan berhasil di dalam melaksanakan penerapan CPIB. Begitu Pak Adit. Ya, betul sekali Pak. Saya jadi ingat ini Pak, ada pepatah yang menyebutkan bahwa untuk memulai 1000 langkah itu pasti harus dimulai dengan langkah pertama ya. Jadi ya kita tahu langkah 1000 itu suatu yang berat mungkin ya. Seperti halnya dengan CPIB, bagaimana cara kita menerapkan, dan memang langkah pertama ini yang menjadi concern, yang menjadi menjadi key-nya, menjadi kunci, yaitu adalah memang komitmen. Memang disebutkan di materi tadi itu komitmen dari pimpinan ya. Namun kalau kita jabarkan lebih luas lagi, komitmen ini juga berlaku untuk seluruh elemen yang terlibat dalam proses penerapan mutu dan CPIB ini. Bukan hanya pimpinan, cuman pimpinan memang memiliki tingkat kepentingan yang teratas ya untuk masalah komitmen ini. Oke, baik, sudah ada satu yang mengangkat tangan, raise hand. Yang lain juga dipersilakan jika ingin, ada 2 sekarang, yang ingin bertanya. Yang pertama kepada Mbak Nurul di Bengkulu ya, kalau nggak salah ya. Dipersilakan ya, pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Baik, saya adalah penyuluh perikanan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Selama ini kita sejak berjalannya waktu saya masih di provinsi, saya punya sekitar 5 binaan pembenih lele,
waktu itu sudah di CPIB dan sudah kedaluarsa di Oktober tahun lalu kalau tidak salah ya Mas ya. Iya. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini Pak, jika ada keinginan kelompok kita mengajukan lagi untuk usulan CPIB. Nah, misalnya terjadi kasus seperti ini, ketika sedang dalam proses itu kan ada waktu menunggu ya Pak, yang perbaikan sampai ada perbaikan, lalu review, ada proses. Nah, ketika sedang dalam proses seperti itu terjadi kasus mereka kan memiliki induk ya, induk mutiara. Ternyata ada kasus kejadian penyakit Pak, lalu terjadi kematian massal terhadap induk. Nah, terus kemudian mereka mendatangkan induk baru selagi dalam tenggang waktu penerbitan sertifikat. Itu apakah sertifikatnya tetap berlaku terhadap induk yang baru yang mereka baru drop, atau harus dilakukan penilaian ulang tim yang turun lagi melihat kondisi induknya, atau bagaimana Pak? Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan, karena ada seringkali kan terjadi seperti itu, sedang dalam proses. Kalau di CBIB seringkali ada sedang dalam proses menunggu, ternyata berganti owner. Nah, itu berganti manajemen. Nah, kejadian kalau yang ingin saya tanyakan, kalau di CPIB bagaimana terjadi kematian kasus massal terhadap induk yang mereka miliki dan berganti induk baru. Itu saja Pak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau digabung apa satu-satu Pak Heri? Boleh, satu-satu aja, biar saya nggak lupa ya. Ya, jadi mungkin langsung valid ya. Tadi terkait dengan Ibu Nurul. Kasus itu mungkin Ibu Nurul ini pada saat sertifikasi ya Bu ya? Masih berlangsung begitu Bu? Iya, sedang proses menunggu. Artinya dia sedang dalam masa review, sedang dalam masa perbaikan. Ternyata ada kasus kejadian penyakit mati massal gitu, Pak. Oke. Artinya induk menjadi berkurang banyak, atau bisa dikatakan misalnya habis, terus berganti induk baru, mereka membeli lagi ke Balai Pemuliaan gitu, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, Ibu. Di dalam sertifikasi CPIB kita akan menilai satu siklus, ya minimal satu siklus. Pada saat Ibu tadi mengusulkan, misalnya pada saat ini ya di bulan September, misalnya November misalnya, mengajukan sertifikasi dan dilakukan penilaian, ya. Di mana di dalam penilaian tersebut Ibu dikasih tenggang waktu perbaikan 20 hari ya. Nah, di dalam 20 hari Ibu terjadi kematian induk ya. Apakah sertifikatnya ini harus diganti untuk induknya? Gak ada masalah Ibu ya. Yang kami lihat adalah prosesnya. Dari mulai Ibu menerapkan CPIB sampai pada saat ini. Kalau terjadi kematian massal itu bagaimana tindakannya? Nah, prosedur ini yang harus dibuat di dalam dokumennya ya. Misalnya di dalam dokumen CPIB-nya ada dokumen SPO induknya adalah mengganti induk yang kena penyakit. Nah, itu bagaimana ya? Kalau seandainya di sana sudah ada dokumennya, instruksinya apa yang harus dilakukan, itu nggak jadi masalah ya. Jadi itu tidak masuk di dalam penilaian. Yang akan kita nilai adalah bagaimana hasil dari review yang telah dilakukan sesuai dengan temuannya. Ya, misalnya di dalam temuannya itu tidak mempunyai SKA. Nah, yang kita kejar adalah SKA-nya. Ya, SKA pada saat Ibu melakukan kegiatan pemulihannya. Ya, tapi di dalam perjalanannya nanti terjadi kematian, itu tidak masalah diganti dengan induk yang baru. Dalam arti kita sudah mengetahui bahwa induk yang sebelumnya adalah SKA-nya sudah terbit. Ya. Nanti begitu ada kejadian dan Ibu mengganti kembali induk yang baru, itu tidak jadi masalah. Begitu Bu Nurul, apa masih bisa dimengerti? Terima kasih. Baik Pak, tapi maksud saya begini, misalnya nih Pak, misalnya karena keterbatasan dana mereka, artinya sempat terputus.
Jadi mereka itu kemudian misalnya induknya habis total dan akhirnya terputus aktivitas pembenihan mereka misalnya. Nah, artinya ketika dia memulai lagi misalnya rehat sekitar setengah tahun, Pak. Terus mereka punya aktivitas baru lagi, itu sertifikat yang kemarin mereka itu bolehkah masih dipakai itu, Pak ya? Boleh ya? Oke. Jadi gini, Ibu ya, Bu bisa harus bedain dulu. Kita ini pada proses tahap penilaian untuk bisa mendapat sertifikat, apakah unit pembelian itu sudah mendapat sertifikat? Belum, Pak. Jadi sedang Oh, dalam belum. proses misalnya. Misalnya sedang dalam proses Oke. review, ternyata mati dan dia terhenti. Nah, ketika dia mulai aktivitas baru lagi, sementara sertifikat datang, itu berlakukah untuk aktivitas pembenihan mereka yang baru begitu, Pak, maksud saya? Oh iya, bisa, Bu. Masih bisa. Kalau itu bisa, Bu. Jadi itu bisa dilakukan. Dan sih bisa dipakai sertifikat yang sudah dapat. Ya, nanti itu di dalam prosesnya berarti kan ada kematian. Nah, inilah apa yang dilakukan dalam kematian. Bukan berarti setelah ada kematian ganti baru tuh sertifikatnya tidak berlaku. Tidak, Bu. Ya, jadi pada saat Ibu melakukan kegiatan CPIB penerapan dan sudah dinilai nyatakan lulus, ini tergantung kelulusannya. Ya, apakah cukup, baik atau sangat baik. Nah, di dalam selama perjalanannya itu terjadi kasus kematian, nah Ibu ini bukan berarti sertifikasi tidak. Mungkin pada saat Ibu tutup dulu dan dilanjut pada tahun berikutnya. Nah, dalam hal ini penerapan prosesnya akan sama dengan sebelumnya, ya. Bukan berarti tidak berlaku lagi sertifikasinya. CPIB tetap masih berlaku selama itu masih dalam waktu ya yang didapat pada saat penilaian itu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Bu Pak Nurul. Heri, terima kasih. Dan Bu Nurul. Kita lanjut ke pertanyaan di chat. Pertanyaan di chat dulu ya. Nanti yang raise hand nanti tunggu dulu sebentar. Jadi ada pertanyaan dari Pak Wayan, seorang MPM harus menjaga mutu sesuai SPO yang dibuat. Seandainya itu dilanggar oleh tim atas dasar perintah pimpinan usaha, apa yang harus dilakukan oleh MPM? Gimana nih Pak, kalau misalkan dilanggar tapi perintah pimpinan, gimana nih Pak MPM Pak harus bersikap? Baik, kembali lagi ke komitmen semula ya. Pimpinan tidak boleh artinya mengintervensi pada MPM-nya ya, karena MPM sudah diberikan kewenangan ya, kewenangan penuh daripada pimpinan ya. Nah, kalau seandainya pimpinan memberikan satu intervensi yang justru melanggar dari komitmen, nah ini harus kita ingatkan kembali ya, jangan sampai itu terjadi ya. Misalnya ya, penting kita harus komitmen kepada semula ya. Jadi penting di sini antara pimpinan dengan MPM harus komitmen ya. Kalau tidak bisa dikomitmen ya, MPM tidak mundur. Kami tidak bisa melaksanakan penerapan CPIB kalau seandainya Bapak melakukan hal-hal yang di luar yang telah kita sepakati. Begitu ya Ibu Bapak yang tadi. Mungkin jelas ya? Iya Pak, sepertinya jelas Pak, karena memang kalau melanggar standar dan apalagi kalau misalkan dinilai resikonya nanti berbahaya, wah itu sudah sangat bisa fatal ya. Jadi nanti mungkin ya Pak Heri di lapangan berbeda-beda kondisinya, namun memang tadi seperti Pak Heri ucapkan bahwa kembali ke komitmen itu yang harus komunikasi itu yang harus dibangun bersama dengan pimpinan ya, diingatkan kembali tentang komitmen yang sudah dibangun sejak awal. Baik, tadi pembentukan tim CPIB itu idealnya berapa orang Pak? Oke, ya. Tim pembentukan CPIB bisa disesuaikan dengan kondisi. Ya, kondisi organisasi yang Bapak bentuk ya. Mungkin di dalam struktur organisasi yang besar yang artinya mungkin skalanya skala perusahaan, dia membutuhkan
ada bagian administrasi, ada bagian produksi, ada bagian larva, ada bagian lain-lainnya. Ini akan lebih banyak, ya. Tapi kalau seandainya pemberian yang skala kecil, Bapak mungkin bisa hanya bagian produksi yang bisa mewakili, ya. Mungkin akan sedikit beda dengan yang skala besar, ya. Jadi di sini pembentukan tim ini tidak berapa orangnya tidak kita batasi, ya. Yang penting dia mampu membuat satu dokumen di unit pemilihan itu sendiri, ya. Jadi begitu, Pak Dit dan Oke, Pak jadi siapa tadi disesuaikan yang dengan kebutuhan ya. betul sesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dan persyaratan dari CPIB yang akan kita inikan, Betul. kita buat gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke penanya yang raise hand. Ada Pak Yudi. Dipersilakan dari Kaltim. Ya Pak, terdengar ya Pak? Terdengar, jelas. Ya terima kasih Pak. Jadi sebelum ini memang saya ada beberapa unit pembenihan Pak ya. Khusus kalau yang besar, yang skala perusahaan mungkin itu yang pembenihan udang. Beberapa HSRT ada sekitar 5 binaan. Tapi saya lebih fokus ke lele Pak UPR. Jadi kurang lebih ada belasan UPR pribadi ya, per orang UPR yang ternyata mereka sangat minat setelah mendapatkan bantuan dari DJPB kemarin Pak. Sarana-prasarana berupa induk sertifikat. Karena kemarin kendala UPR kami ini tidak punya induk yang bersertifikat. Ketika mengirim dari Jakarta atau dari Sukabumi itu biaya ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada harga ikannya. Sekarang mereka sudah punya, itu jadi satu solusi, walaupun mungkin solusinya hanya sebentar Pak ya. Harapan kita kan ada balai-balai yang dekat yang bisa memproduksi induk tadi. Nah, pertanyaan saya, setelah ini kan mereka sangat semangat dan beberapa kali menanyakan untuk mengurus CPIB. Sampai kemarin sudah ada pertemuan juga dengan beberapa kelompok. Yang saya tanyakan yang pertama itu waktunya itu Pak, setelah kami dari MPM nanti mengusulkan CPIB ke perbenihan Pak ya. Nah itu ada karena biasa akan mereka tanya ditanya terus bisa jadi Pak ini kapan kita dinilai. Nah kira-kira ada prosedur jangka waktunya itu seperti apa gitu sampai nanti dalam tahapan mereka akan dinilai oleh tim dari perbenihan. Itu yang pertama Pak. Kalau yang kedua ini cuman sedikit permasalahan untuk masalah dokumen kan nanti akan kami persiapkan selaku MPM. Cuman mungkin ada hal yang sedikit mungkin akan lebih kurang penilaiannya itu berupa sarana prasarana kalau kita mengikuti SNI ya Pak, khususnya UPR. Karena kan rata-rata mereka sarana prasarana mereka ya hanya gudangnya mungkin di situ juga, tempat obat dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin ada referensi sederhana gitu Pak, agar nilai mereka itu bisa maksimal, tapi biaya untuk melengkapi sarana prasarana yang sesuai agar nilainya juga maksimal itu apa ada referensi. Mungkin itu Pak, dua itu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Heri lanjut dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizky dari Pak Rudi. Kalimantan. Dari Kalimantan. Oh ya. Jadi begini Pak. Di dalam Bapak tadi pengajuan sertifikasi ya, permohonan sertifikasi ke daerah pertanian. Apakah ada batas waktunya? Ya, kita kembali lagi ke kemampuan kita ya. Tapi Bapak kalau seandainya sudah siap, Bapak sudah siap ya, si unit pembenihan melakukan sertifikasi dengan 3 persyaratan yang sudah dipenuhi. Yang pertama dia harus mengajukan permohonan, yang kedua dokumen mutunya sudah lengkap, yang ketiga sudah menerapkan minimal 1 siklus atau 3 bulan, dan Bapak boleh mengajukan permohonan sertifikasi ke perbenihan. Nah, jangka waktunya kapan dilakukan penilaian? Ya, nah sebenarnya kami
punya juga panduannya ya. Harusnya setelah permohonan diterima, kami akan cek ya apakah kesesuaiannya sudah cukup. Arti di sini audit pendahuluan ya. Nah, kami akan hitung waktu penilaiannya pada saat Bapak mengajukan dan dianggap itu sudah mencukupi, maka akan dihitung waktunya ya. Waktu hitung berapa lama untuk bisa dilakukan sertifikasi ya. Jadi pada intinya kalau Bapak permohonannya sudah masuk ke perbenihan, dia akan diterima oleh sekretariat dan akan dilihat kelengkapannya ya. Jangka waktu penilaiannya nanti kita akan sesuaikan ya dengan kemampuan pembiayaan kami ya. Jadi nanti setelah ada permohonan, insya Allah ya Bapak sudah masuk di dalam list sekretariat, nanti akan ada jadwal kapan dilaksanakan penilaian ya. Itu Pak, kendala kita memang itu. Seharusnya begitu permohonan masuk, kita sudah terima cukup. Kalau seandainya dana yang mencukupi, kita akan lakukan penilaian. Nah, kadang di kami ini juga terkendala dengan biaya ya. Jadi kita akan lihat prioritasnya. Kalau seandainya di daerah Bapak yang mengajukan sekian puluh misalnya ya, dan masuk pada saat yang bersamaan, mungkin ini akan menjadikan prioritas kami di sekretariat untuk dilakukan penilaian untuk turun ke lapangan. Begitu Pak Adit atau yang dari Kaltim. Terima kasih. Betul Pak. Jadi COVID ini menjadi masalah kita sehingga kita harus menyisihkan anggaran untuk refocusing. Nah, cuman kelanjutannya begini Pak, kalau misalkan auditor itu dibiayai oleh dinas, itu apakah tetap bisa Pak untuk perjalanan untuk audit? Baik. Nah, kami itu belum diperbolehkan ya. Misalnya, dari dinas, kalau dinas perikanan yang mengakomodir kita, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya biaya anggaran dibebankan ke unit pembenihan, itu baik swasta maupun skala kecil, itu kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dari dinas perikanan bisa mengakomodir, silahkan. Ya, tapi tidak memberatkan kepada unit pembenihannya. Begitu Pak Adit. Ya, jadi win-win solutionnya kalau misalkan memang tidak bisa ditunggu atau ada keperluan mendesak untuk sertifikasi, sementara memang kondisi di pusat sudah menyatakan mungkin ada kesulitan dan dari dinas tempat berinisiatif untuk membiayai, itu masih memungkinkan ya Pak? Sudah dikomunikasikan antar instansi ya Pak ya? Iya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kepada Pak Toha yang sudah raise hand tadi sejak lama. Silakan Pak. Terima kasih Pak Heri, Pak Adit. Perkenalkan, nama saya Toha Misli dari Penyuluh Perikanan Lamongan. Langsung saja Pak, jadi nanti pada langkah-langkah penerapan CTIB yang kedua tadi ada tanggung jawab dan wewenang MPM, yaitu MPM bisa ditunjuk dari internal atau eksternal unit pembenihan. Nah, mungkin kalau MPM ini berasal dari internal, itu akan lebih lancar kan gitu Pak, akan lebih mudah untuk melaksanakan penerapan CPIB. Akan tetapi kalau MPM ini dari eksternal, ini mungkin nanti ada hambatan psikologis yang akan dirasakan oleh MPM. Jadi mungkin kalau untuk unit-unit yang skala kecil, karena personilnya sedikit, atau kita mungkin lebih mudah mengenal masing-masing personil akan lebih mudah. Tetapi ketika unitnya itu besar, tentu akan ada hambatan psikologis. Jadi kita orang eksternal, orang luar akan memberikan perintah-perintah, akan memberikan petunjuk-petunjuk. Nah, itu kan menjadi hambatan yang hambatan psikologis bagi seorang MPM. Karena mungkin personil masing-masing itu lebih paham akan pekerjaannya masing-masing karena itu yang dilakukan setiap hari. Sedangkan kita tidak berada di lokasi setiap hari. Nah, jadi apa yang ingin saya tanyakan, apa
sebagai MPM yang dari eksternal, langkah-langkah apa yang untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan psikologis yang akan dirasakan oleh seorang MPM eksternal. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik, iya, bagus, good, Pak Toha. Saya setuju dengan Pak Toha. Ya, sebenarnya ya Pak, untuk MPM yang seharusnya dari unit pemberian harusnya dari unit pemberian itu sendiri, ya, itu idealnya. Jadi unit pembenihan dia memiliki satu MPM, dia yang bisa mengendalikan mutu dari unit pembenihan itu sendiri. Nah, kendala kita memang MPM kita belum banyak, ya, belum menyebar, bukan belum banyak, belum menyebar di setiap provinsi, ya. Itu untuk menanggulangi unit-unit pembenihan yang tidak ada MPM-nya. Nah, untuk menanggulangi keadaan fisiologis dari MPM apabila dia sebagai MPM eksternal dari unit pembenihan yang nantinya ditunjuk oleh seorang pimpinan perusahaan, mungkin ini kembali lagi kepada kita. Ya, perusahaan akan membutuhkan MPM. Ya, tentunya membutuhkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau seandainya Bapak sudah ditunjuk oleh mungkin perusahaan, kalau seandainya skala kecil mungkin nggak terlalu berat Pak ya, tapi kalau sudah masuk perusahaan, tentunya ini harus ada komunikasi yang jelas ya Pak, ya, karena nanti pimpinan dia akan memberikan kewenangannya kepada Bapak sebagai seorang MPM. Jadi di sini harus dijalin dulu komunikasi antara pimpinan dengan Bapak yang nanti kalau seandainya ditunjuk oleh pimpinan sebagai MPM eksternal. Begitu Pak, mungkin jawaban saya terkait dengan bagaimana mengurangi ya rasa mungkin percaya diri Bapak ya terhadap nantinya kalau seandainya memimpin dari suatu perusahaan. Tapi kalau yang selama ini yang terjadi, kalau unit pemberian skala besar atau perusahaan, dia memiliki internal sendiri, MPM tersendiri di perusahaannya. Begitu Pak Toha. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Pak Toha. Silakan Pak Adit, ada yang lain? Jadi Mas Kak dulu teman, panggil. Ya Pak Adit. Maaf saya kelempar, nggak tahu kenapa. Oh iya, ya. Ya silakan Pak Adit. Buka YouTube bisa, kenapa Zoom kelempar ya? Ya, tadi sekaligus menjawab ini kayaknya Pak ada yang pertanyaan di chat itu ya Pak tentang apa namanya MPM penyuluh tapi memang aktif di BBI ya. Jadi apa tadi saya ketinggalan ini yang sudah dijawab oleh Pak Heri tadi ya terkait dengan MPM yang eksternal ya. Ya, ini kita waktunya sebetulnya sudah jam 2, sudah 1 jam. Saya nanya dulu nih ke panitia, ke Kak Fatima atau Pak Rizky atau Cesar, masih bisa menjawab pertanyaan sebelum tes? Untuk ini deh, apa tes ya, waktunya untuk tes ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Jadi sayang sekali yang masih menyimpan pertanyaan nanti mungkin bisa di Japri atau tanya di grup, kemudian bisa dijawab ya. Untuk yang resen dan bertanya. Baik, sekarang kita akan tes ini sama-sama waktunya 30 menit. Ini gimana linknya kita share di chat aja, Kak Fatimah? Iya, boleh. Oke. Ya, jadi baik, waktunya gimana Pak? 30 menit Pak Heri yang langsung itu ya Pak? Pak Adit. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya cukupkan sekian. Nanti ada kalau seandainya ada pertanyaan nanti yang belum terjawab, boleh japri ke saya di nomor 081211712145 yang nanti bisa di share di grup kita ada ya. Nanti kita akan jawab
pertanyaan yang belum terjawab ya kali ini. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas atensinya dan kebersamaan kita di materi kali ini. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator kita Pak Adit. Silakan Pak Adit untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Heri atas paparannya. Sangat bermanfaat sekali dan membuat kita untuk selalu berpikir ke depannya gimana caranya untuk bisa menerapkan CPIG di lapangan ya. Selanjutnya mungkin kita akan tes apakah peserta sudah siap semuanya, karena waktu